Selamat pagi saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk menyiapkan hatinya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang bertata atas hidup kami, Engkau Raja di atas hidup kami, yang terus menuntut kami untuk hidup berkenan kepadamu, untuk menjaga kekudusan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur Engkau terus memberitakan firman-Mu bagi kami, mengingatkan kami akan firman-Mu agar kami tidak tersesat dalam dunia ini, tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang mencintai firman Tuhan, merenungkannya setiap hari. Dan saat ini kami akan merenungkan singkat daripada firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa memahami firman Tuhan ini, mengerti firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Bilangan pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu berbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan." Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya untuk mengukuhkan sesuatu itu membutuhkan tanda visual. Misalkan patung Tuhan Yesus di Sibea-bea atau di Toraja mengungkapkan bahwa di daerah itu mayoritasnya Kristen. Atau seringkali kita melihat seseorang yang memakai kolar di leher itu mengungkapkan dirinya siapa, yaitu seorang pendeta. Saudara, dalam perjanjian lama Allah selalu menyuruh orang Israel membuat tanda pengenal, membuat tugu sebagai tanda pengenal bagi mereka. Misalnya di dalam Ulangan pasal 6, di mana firman Allah itu ditulis kemudian ditempel di lengan mereka atau di dahi mereka, atau darah yang dioleskan di pintu-pintu rumah atau gerbang mereka sebagai tanda keselamatan dari malaikat maut. Demikian juga dengan firman Tuhan yang barusan kita baca tadi. Itu bicara tentang Allah berfirman kepada Musa supaya bangsa Israel membuat tanda visual bagi mereka sebagai peringatan, yaitu berupa jumbai-jumbai sebagai pengingat akan ketaatan mereka kepada perintah Tuhan. Mereka ingat firman Tuhan, mereka ingat peraturan-peraturan Tuhan. Seorang yang namanya Chaim Potok, seorang penulis ternama, memulai novelnya yang berjudul The Chosen, yang terpilih, dengan menggambarkan sebuah pertandingan bisbol antara dua tim yang berlatar belakang Yahudi di kota New York. Reuven Malter adalah tokoh utama dalam novel itu, memperhatikan bahwa pada seragam yang dikenakan para pemain lawan terdapat sebuah aksesoris unik, yaitu 4 utas jumbai-jumbai panjang yang terjulur dari bawah kaos setiap pemain tim itu. Reuven mengenali jumbai-jumbai itu sebagai sebuah tanda ketaatan kepada hukum-hukum Allah di dalam perjanjian lama. Sejarah dari jumbai atau rumbai itu disebut sebagai tzitzit, dimulai dengan sebuah pesan dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Melalui Musa, Allah memerintahkan supaya umatnya itu membuat jumbai-jumbai yang terdiri dari sejumlah benang biru pada keempat ujung pakaian mereka. Itu di dalam Bilangan pasal 15 ayat 38 tadi. Allah berfirman, "Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu
melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu kepada Tuhan. Jadi jumbai-jumbai itu mengingatkan atau menjadi peringatan akan ketaatan mereka kepada Allah. Ketika mereka melihat jumbai itu, mereka mengingat kita harus taat kepada Tuhan. Mengingatkan mereka akan perintah Tuhan dan seluruh ketetapan-ketetapan Tuhan bagi mereka. Bukan hanya diingat, tetapi dilakukan perintah itu. Supaya mereka, yaitu bangsa Israel, tidak hidup sembarangan menurut kehendak mereka sendiri, melainkan kehendak Allah yang telah menebus mereka dari tanah perbudakan. Maka saudara, itu menjadi peringatan bagi mereka. Maka hari ini apa yang menjadi tanda visual bagi kita? Yaitu salib. Salib tidak hanya sekedar aksesoris, tidak hanya dibuat sebagai anting-anting, kalung yang biasa dipakai, bahkan tato yang besar di punggung atau di tangan, melainkan memiliki makna yang begitu dalam di dalam hidup kita. Setiap kali kita melihatnya, yaitu salib itu harusnya menyadarkan kita akan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya, yang menghidupkan, yang memulihkan dan menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya dan warga kerajaan Allah. Setiap kali kita melihat salib, itu menuntun kita taat pada kehendak Kristus. Setiap kali kita melihat salib sebagai pengingat bagi kita bagaimana kita seharusnya hidup di dunia ini. Setiap kali kita melihat salib, menyadarkan kita bahwa identitas kita yang sesungguhnya adalah menjadi berkat bagi dunia. Setiap kita melihat salib, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya bagi kita dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang Dia berikan dengan pengorbanannya di salib dengan hidup sembarangan, melainkan hidup sebagai anak-anak terang. Efesus pasal 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini identitas baru kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini diberikan ketika Yesus mati di kayu salib. Identitas baru ini terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Kiranya firman Tuhan ini menghibur kita, menolong kita, mengingatkan kita. Setiap kali kita melihat salib, kita melihat kasih karunia Tuhan. Dan setiap kali kita melihat salib, maka hidup kita harus semakin serupa dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.